Karma dalam agama Buddha. Kama atau karma adalah kata dalam bahasa Pali yang artinya adalah perbuatan. Hal ini dalam arti umum meliputi semua jenis kehendak dan maksud perbuatan, yang baik maupun yang buruk, lahir atau batin, dengan pikiran, kata-kata, atau tindakan. Makna yang luas dan sebenarnya dari karma ialah semua kehendak atau keinginan, dengan tidak membeda-bedakan apakah kehendak atau keinginan itu baik, bermoral, atau buruk, tidak bermoral. Mengenai hal ini, Sang Buddha pernah bersabda, "Kehendak untuk berbuat, itulah yang kami namakan karma. Sesudah kehendak, orang lantas berbuat dengan badan, perkataan, atau pikiran." Karma bukanlah satu ajaran yang membuat manusia menjadi orang yang lekas berputus asa. Juga bukan ajaran tentang adanya satu nasib yang sudah ditakdirkan. Memang segala sesuatu yang lampau mempengaruhi keadaan sekarang atau pada saat ini, akan tetapi tidak menentukan seluruhnya. Oleh karena itu, meliputi apa yang telah terjadi pada masa lampau dan keadaan pada saat ini, dan mempengaruhi pula hal-hal yang akan datang. Apa yang telah terjadi pada masa lampau sebenarnya merupakan dasar di mana hidup yang sekarang ini berlangsung dari satu saat ke lain saat, dan apa yang akan datang masih akan dijalankan. Oleh karena itu, saat sekarang inilah yang nyata dan ada di tangan kita sendiri untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka kita harus hati-hati sekali dengan perbuatan kita, supaya akibatnya senantiasa akan bersifat baik. Kita hendaknya selalu berbuat baik, yang bermaksud menolong makhluk-makhluk lain, membuat makhluk-makhluk lain bahagia. Sehingga perbuatan ini akan membawa satu kama wipaka atau akibat yang baik, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan karma yang lebih baik lagi. Satu contoh yang sederhana, lemparkanlah batu ke dalam sebuah kolam yang tenang. Pertama-tama akan terdengar percikan air, dan kemudian akan terlihat lingkaran-lingkaran gelombang. Perhatikanlah bagaimana lingkaran ini makin lama makin melebar, sehingga menjadi begitu lebar dan halus yang tidak dapat lagi dilihat oleh mata kita. Ini bukan berarti bahwa gerak tadi telah selesai. Sebab bila mana gerak gelombangan yang halus itu mencapai tepi kolam, ia akan dipantulkan kembali sampai mencapai tempat bekas di mana batu tadi terjatuh. Begitulah semua akibat dari perbuatan kita akan kembali kepada kita.
seperti halnya dengan gelombang di kolam yang kembali ke tempat di mana batu itu terjatuhkan. Sang Buddha pernah bersabda, "Sesuai dengan benih yang telah ditaburkan, begitulah buah yang akan dipetiknya. Perbuatan kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Perbuat kejahatan akan memetik kejahatan." Taburlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pula yang akan merasakan buah-buah daripadanya. Segala sesuatu yang datang kepada kita, yang menimpa kita, sesungguhnya benar adanya. Bila mana kita mengalami sesuatu yang membahagiakan, yakinlah bahwa karma yang telah kita perbuat adalah benar. Sebaliknya, bila ada sesuatu yang menimpa kita dan membuat kita tidak senang, kama wipaka atau akibat, itu menunjukkan bahwa kita telah berbuat suatu kesalahan. Janganlah sekali-sekali dilupakan, hendaknya bahwa kama wipaka atau akibat itu senantiasa benar. Ia tidak mencintai maupun membenci, tidak marah dan juga tidak memihak. Ia adalah hukum alam yang dipercaya atau tidak dipercaya akan berlangsung terus. Terdapat dua jenis bentuk-bentuk karma. Bentuk karma yang lebih berat atau bermutu dapat menekan bahkan menggugurkan bentuk-bentuk karma. Ada orang yang menderita hebat karena perbuatan kecil, tetapi ada juga yang hampir tidak merasakan akibat apapun, juga untuk perbuatan yang sama. Mengapa demikian? Orang yang telah menimbun banyak karma baik tidak akan banyak menderita karena perbuatan itu. Sebaliknya, orang yang tidak banyak melakukan karma-karma baik akan menderita hebat. Kama wipaka atau akibat dapat diperlunak, dibolehkan, ditekan, bahkan digugurkan. 12 macam karma tersebut dibagi berdasarkan 3 kelompok, yakni berdasarkan waktu berbuahnya, berdasarkan kekuatan karma, dan berdasarkan fungsinya. Karma berdasarkan jangka waktu. 1. Dita Dhamma Wedaniya Kama adalah karma yang berbuahnya juga dalam kehidupan sekarang. 2. Upaja Wedaniya Kama adalah perbuatan yang kita lakukan sekarang, hasilnya tepat di kehidupan yang akan datang. Apara Wedaniya Kama adalah perbuatan itu hasilnya berturut-turut selama kehidupannya berlangsung. 4. Ahosi Kama adalah karma yang tidak bisa berbuah lagi karena jangka waktu berbuahnya dan kondisi pendukungnya sudah habis. Karma berdasarkan kekuatannya. 1. Garuka Kama
adalah perbuatan yang akibatnya paling besar atau kuat, yang termasuk akusala garuka kama. 2. Asanya kama adalah perbuatan yang dilakukan menjelang kematian, yang kekuatannya paling kuat. Jadi, misalnya, saat kita berada pada menjelang kematian, maka setelah itu kita akan dilahirkan di alam sesuai dengan pikiran pada saat menjelang kematian itu. Misalnya saja, marah, maka setelah itu akan terlahir di alam neraka. Namun itu sesuai dengan karma baik kita juga. Jika karma baik kita menopang, maka terlahir di alam neraka hanya sebentar, begitu pula sebaliknya. 3. Acinya kama adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus yang akhirnya akan menjadi watak atau kebiasaan karena kebiasaan yang dilakukan. 4. Katata kama adalah kekuatan yang paling ringan atau cetananya ringan. Karma berdasarkan fungsinya. 1. Janaka kama adalah karma yang berfungsi untuk mendorong kelahiran suatu makhluk atau potensi. 2. Upatamhabaka kama adalah karma yang fungsinya untuk memperkuat atau menambah janaka kama, jadi hasilnya bisa menjadi besar atau kama yang searah. 3. Upapilaka kama adalah karma yang mengurangi kekuatan janaka kama yang arahnya berlawanan. 4. Upagataka kama adalah karma yang berfungsi untuk menghancurkan kekuatan dari janaka kama. Karma dapat dibagi dalam 3 golongan. 1. Karma pikiran atau mano kama. 2. Karma ucapan, waci kama. 3. Karma perbuatan, kaya kama. Ada 10 jenis karma baik. 1. Gemar beramal dan bermurah hati akan berakibat dengan diperolehnya kekayaan dan kehidupan ini atau kehidupan akan datang. 2. Hidup bersusila mengakibatkan terlahir kembali dalam keluarga luhur yang keadaannya berbahagia. 3. Bermeditasi berakibat dengan terlahir kembali di alam-alam surga. 4. Berendah hati dan hormat menyebabkan terlahir kembali dalam keluarga luhur. 5. Berbakti berbuah dengan diperolehnya penghargaan dari masyarakat. 6. Cenderung untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain, berbuah dengan terlahir kembali dalam keadaan berlebih-lebihan dalam banyak hal. 7. Bersimpati terhadap kebahagiaan orang, menyebabkan terlahir dalam lingkungan yang menggembirakan.
8. Sering mendengarkan dhamma, berbuah dengan bertambahnya kebijaksanaan. 9. Menyebarkan dhamma, berbuah dengan bertambahnya kebijaksanaan. 10. Meluruskan pandangan orang lain, berbuah dengan diperkuatnya keyakinan. Ada 10 jenis karma buruk. 1. Pembunuhan, akibatnya pendek umur, berpenyakitan, senantiasa dalam kesedihan karena terpisah dari keadaan atau orang yang dicintai. Dalam hidupnya senantiasa berada dalam ketakutan dijauhi orang. 2. Pencurian, akibatnya kemiskinan, dinista dan dihina, dirangsang oleh keinginan yang senantiasa tak tercapai. Penghidupannya senantiasa tergantung pada orang lain. 3. Perbuatan asusila, akibatnya mempunyai banyak musuh, beristri atau bersuami yang tidak disenangi, terlahir sebagai pria atau wanita yang tidak normal perasaan seksnya. 4. Berdusta, akibatnya menjadi sasaran penghinaan, tidak dipercaya. 5. Bergunjing, akibatnya kehilangan sahabat-sahabat tanpa alasan yang jelas. 6. Kata-kata kasar dan kotor, akibatnya sering didakwa yang bukan-bukan oleh orang lain. 7. Omong kosong, akibatnya bertumbuh cacat, berbicara tidak tegas, tidak dipercaya oleh khalayak ramai. 8. Keserakahan, akibatnya tidak tercapai keinginan yang sangat diharap-harapkan. 9. Dendam, kemauan jahat, atau niat untuk mencelakakan makhluk lain, akibat buruk rupa, macam-macam penyakit, watak tercela. 10. Pandangan salah, akibatnya tidak melihat keadaan yang sewajarnya, kurang bijaksana, kurang cerdas, penyakit yang lama sembuhnya. 5 bentuk karma tercela. 5 perbuatan durhaka di bawah ini mempunyai akibat yang sangat berat di kelahiran dalam alam neraka. 1. Membunuh ibu. 2. Membunuh ayah. 3. Membunuh seorang arahat. 4. Melukai seorang Buddha. 5. Menyebabkan perpecahan sangha. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang karma. Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.